Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Omah Mikir, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Juli Jati Prambuti, dalam sebuah cerita yang Anda tunggu-tunggu dan menurut saya penting, yaitu apa saja yang ada di balik Biennale Jatim. Kita sudah sampai pada sesi kali keempat. Pada sesi kali ini saya ingin memberikan satu penjelasan pendek mengenai kehadiran Akademi Seni Rupa Surabaya. Kalau Anda mendengar kata ini, istilah ini, Aksera, Akademi Seni Rupa Surabaya, itu mulai berdiri tahun 1967. Jadi usianya cukup lanjut, artinya peristiwanya cukup lama dilihat dari masa kita sekarang ini. Dan Akademi Surabaya sebenarnya adalah rentetan dari semangat bagaimana seni rupa modern itu ingin selalu hadir di dalam sebuah kota-kota penting di Indonesia. Setelah kita melihat di dalam bentang sejarah seni rupa modern Indonesia sejak awal abad 20, dan sudah saya jelaskan sekalipun itu lebih bersifat kapita selekta. Pendek kata, Akademi Seni Rupa Surabaya atau Aksera itu semangatnya dibangun, didorong, diinisiasi oleh peristiwa-peristiwa yang sesungguhnya juga terjadi di luar Surabaya. Tetapi ini menjadi mungkin adanya Aksera ini di Surabaya karena memang infrastruktur kota Surabaya yang saat itu memang sudah sangat memenuhi syarat untuk hadirnya sebuah lembaga pendidikan seperti Aksera ini. Selain tentu harus kita akui, selain Aksera, sebelumnya sudah berdiri jurusan seni rupa di IKIP Surabaya. Memang tujuannya IKIP melahirkan para pengajar, para guru yang mendidik murid-murid di sekolah, akan tetapi dari lulusan IKIP juga mewarnai dunia seni rupa modern di Surabaya setidaknya tahun 70-an, 80-an, bahkan sampai sekarang. Ya, yang sekarang sudah berubah Universitas Negeri Surabaya, dan juga yang tidak boleh kita lupakan adalah juga berdirinya di kemudian hari itu adalah Sekolah Tinggi Kesenian Wilwaktekta. Jadi setidaknya ada 3 lembaga pendidikan yang diawali oleh, sebenarnya yang paling tua adalah IKIP Surabaya, karena di situ ada program studi pendidikan seni rupa dan kerajinan, pada awalnya bernama seperti itu. Dan setelah itu ada Akademi Seni Rupa Surabaya, ya, yang memang fokus pada melahirkan calon-calon seniman yang pada akhirnya juga menjadi seniman-seniman penting di Surabaya. Dan yang berikutnya adalah Sekolah Tinggi Kesenian Wilwaktekta Surabaya, yang para pengajarnya saat itu sebagian juga berasal dari dosen-dosen yang mengajar di IKIP Surabaya, sebagian juga para seniman, dan juga ada yang dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS. Sobat-sobat semua, kembali kepada Aksera. Jadi Aksera itu bagi saya adalah sebuah titik penting dari etos bagaimana seniman itu menyerap aspirasi seni rupa modern. Dan akhirnya ini melalui pelembagaan seni rupa modern itu melalui dunia pendidikan seperti Aksera ini. Dan kita tahu Aksera semangatnya secara kontekstual itu dibangun dari perdebatan politik yang mewarnai akhir tahun 60-an itu, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme. Nah, dari turbulensi politik itu yang nanti pada ujung-ujungnya akhirnya sampai melengsarkan Presiden Soekarno di tahun 70-an, ya, tahun 70 dan 71 Soekarno kemudian wafat, ya.
Dan itulah setting sejarah yang mewarnai berdirinya Aksera ketika suhu politik di Indonesia itu sedang mencapai puncaknya. Tapi lepas dari itu, sahabat-sahabat semua, justru konteks politik itulah yang dihindari oleh para pendiri Aksera. Bahkan salah satu pendirinya, yaitu Gathotkusumo, pernah mengatakan, ini saya berdasarkan pernyataan Dwijo Soekarno almarhum ketika saya wawancarai, bahwa tidak bisa dicampur adukkan antara urusan politik dan urusan seni. Dalam arti ini artinya urusan-urusan estetik. Nah, pendapat ini saya kira bisa beralasan pada saat itu. Tetapi dalam konteks teori, dalam konteks sejarah seni, ya pada dasarnya seni selalu berkorelasi dengan politik. Mulai dari neoklasik dan seterusnya itu banyak bersinggungan dengan kontekstualisasinya, itu bersinggungan dengan politik yang sedang berlangsung pada saat itu. Nah, tetapi di sini karena ada trauma-trauma pertentangan, perdebatan ya antara nasionalisme, kelompok agama dan kelompok kelompok agama, nasionalisme dan kelompok komunis, ya, menjadikan satu beban tersendiri ketika para seniman melakukan sebuah kerja kreatif yang tanpa direcoki oleh aspirasi politik seperti yang pernah terjadi dalam Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra yang memang berdiri beberapa tahun sebelum berdirinya Aksera. Nah, sehingga waktu itu memang ada suatu persilangan ideologi politik ya yang masuk di dalam kesenian, yaitu adanya Lekra, adanya Manikebu, adanya Les Bumi yang lebih didasarkan pada perspektif keislaman, ya, karena memang Les Bumi adalah lembaga kebudayaan di bawah payung Nahdlatul Ulama, ya. Kemudian Lekra itu yang menjadi berafiliasi pada Partai Komunis Indonesia, ya, dan para seniman-seniman universalis, ya, yang berada di dalam kelompok Manifesto Kebudayaan. Nah, setting ini saya kira yang membuat satu sikap batin dari para pendiri Aksera. Nah, tetapi agar tidak terjadi friksi di dalam Aksera secara politik, maka kemudian politik sementara dipinggirkan urusannya, kemudian semata-mata untuk seni itu sendiri. Nah, singkat cerita, Aksera kemudian melangsungkan proses pendidikannya itu dengan berbasis pada sebuah adagium yang selalu didorongkan pada seluruh sivitas akademika Aksera, yaitu carilah atau jadilah dirimu sendiri. Jadi menjadi diri sendiri itu adalah semangat individualitas di dalam seni rupa modern. Itu rentetan dari sikap batin seorang perupa modern yang harus menunjukkan subjek yang kuat, ya, mencari aura estetik yang berangkat dari kegelisahan subjektif itu, yang kemudian didorongkan, dipompakan semangatnya kepada para sivitas akademika di Aksera saat itu. Dan karena pengaruh seorang Gathotkusumo inilah, maka para mahasiswa Aksera saat itu seperti tersihir, tersirap, karena memang itu semangat zaman. Sehingga kalau kemudian muncul para figur-figur lulusannya yang kuat dalam arti ekspresi visualnya, karakter karyanya, ya sangat mungkin karena semangat dari etos mencari kebaruan dari sebuah pencarian dalam seni rupa modern itu. Dan di sana kita bisa melihat bagaimana Nunung W.S. sebagai alumni yang luar biasa menjadi seorang perempuan perupa yang bekerja di dalam kecenderungan abstrak yang luar biasa, dan jejak abstraknya juga bisa kita korelasikan dengan
perkembangan abstrak di dunia internasional. Kemudian juga di sana ada Nozuril Skoto, misalnya. Ini juga seorang multi talent, ya, tidak hanya melukis tapi juga seorang keramikus, juga pematung yang juga pada tahun-tahun 70, 80, bahkan 90 masih terus aktif dan mewarnai perkembangan seni rupa Surabaya. Setidaknya senior saya namanya Cak Nurzulis Skoto ini luar biasa, elan vitalnya, ya selalu mendorong dengan semangat yang menyala-nyala, ya, dengan kata-kata yang egaliter, yang sebenarnya itu adalah untuk memberikan semangat kepada generasi muda agar tidak ngelokro, agar tidak patah arang di dalam menghadapi seniman, wacana atau praktek di dunia seni rupa modern. Jadi ini satu semangat yang luar biasa. Juga termasuk ada Dwijo Soekatmo, ya, almarhum, yang pernah memenangkan sebuah bienal, ya, tahun 1989 bersama Amang Rahman. Nah, inilah yang kemudian juga menerbangkan nama Aksera di dunia seni rupa nasional, ya, di mana ada alumninya yang namanya Dwijo Soekatmo itu memenangkan, ya, penghargaan utama, ya, di Bienal tahun 1989. Anda harus tahu, Bienal saat itu adalah sebuah perhelatan seni rupa di tingkat nasional yang benar-benar dijadikan sebagai ajang pertarungan, ajang gengsi. Siapapun seniman yang diundang di forum Bienal saat itu, Bienal Jakarta yang saya maksud, ya, itu menjadi prestis tersendiri, capaian tersendiri. Nah, jadi wibawa Bienal saat itu memang sebuah forum yang dinanti-nantikan. Undangan Bienal itu selalu ditunggu, ya, dan itulah yang akan diupayakan oleh seniman untuk hadir, dan karyanya hadir secara maksimal, dan karena juga akan diberikan penghargaan di dalam forum Bienal itu. Karena itu efek Dwijo memenangkan penghargaan utama di Bienal itu menjadikan Aksera dalam arti umum seni rupa Surabaya mulai diperhatikan oleh kalangan pencinta seni dan pengamat seni di Surabaya, di Indonesia secara umum. Sobat-sobat semua, jadi inilah yang menjadi titik penting dari kehadiran Aksera itu. Yang pertama tadi, dia adalah pintu gerbang, ya, di mana aspirasi seni rupa modern yang mulai diwacanakan secara gencar, dipraktekkan secara masif. Ya, ini memang berbeda karakternya di dalam seperti IKIP tadi, karena IKIP memang lebih fokus melahirkan para guru, ya, tetapi juga tidak kehilangan konteks perkembangan seni saat itu karena memang bergaul dengan seniman-seniman yang dididik di Aksera, sehingga terjadi satu simbiosis mutualisme, ya, antara karakter seniman dan karakter sebagai pendidik. Maka jangan heran kalau kemudian tahun 80-an para calon sarjana pendidikan di IKIP ini membentuk kelompok-kelompok seniman, ada Sanggar Lentera, Sanggar Sangkakala, ya, yang juga sebagian dari ini anggotanya itu, ya, bahkan sebagian besar semuanya mungkin, ya, itu adalah lulusan atau alumni atau masih mahasiswa saat itu kedudukannya, ya, sebagai orang-orang calon pendidik tetapi berjiwa seniman. Nah, ini yang sebenarnya luar biasa. Nah, semangat seperti ini saya kira, ya, dimungkinkan situasi kota Surabaya yang sudah ada fasilitasi untuk hadirnya seni rupa modern. Karena waktu itu sudah ada lembaga misalkan kayak LIA yang sangat supporting untuk mengkondisikan seni rupa modern dengan hadirnya perpustakaan yang banyak, menghadirkan buku-buku asing yang saat itu memang belum ada internet, ya, sehingga
kita itu mesti datang ke LIA, ya, kemudian membaca, berdiskusi dan seterusnya. Dan diskusinya tidak hanya seni rupa, pamerannya juga bukan hanya soal-soal seni rupa, seni lukis, tetapi meliputi banyak ragam seni di situ. Bahkan ada kajian sastra, film dan seterusnya. Termasuk di lembaga-lembaga konsulat yang lain seperti di Prancis, ke lembaga konsulat di Prancis atau CCF, kemudian lalu di Goethe Institute, ya. Dan ini yang saya kira juga ikut memperkuat, memfasilitasi perkembangan seni rupa modern di Surabaya. Sahabat-sahabat, setelah Aksira tumbuh sampai melahirkan 6 lulusan atau dia hadir sampai hanya 6 angkatan, ya, kemudian ini mulai menyurut, ya, artinya kemudian juga akhirnya juga bubar, ya, dan itu disusul kemudian munculnya Dewan Kesenian Surabaya. Dan Dewan Kesenian Surabaya itu ya pada awalnya itu sangat punya peran sekali juga meneruskan semangat Aksira itu. Ya, jadi disitulah yang kemudian menggandeng kerjasama dengan beberapa seniman luar kota, misalkan seniman Bandung, misalkan pernah kerjasama dengan LIA lalu untuk menghadirkan satu pameran 5 seniman Bandung yang dipamerkan di LIA, ya. Kemudian setelah itu baru dilanjutkan di tahun selanjutnya, ya tahun 73 kalau tidak salah itu ada pameran 15 seniman Bandung, ya, di Gedung Maranatha. Nah, di Gedung Maranatha itulah yang pernah saya singgung pada video sebelumnya, ya, pernah terjadi satu pameran ya penting antara seniman-seniman Bandung yang hadir di kota Surabaya. Nah, saya kira dengan tersambungnya seniman-seniman Surabaya dengan seniman-seniman luar kota itu dinamika perkembangan seni rupa di Surabaya makin menarik. Dan yang berikutnya, Aksira itu juga karena peran para tokohnya di saat itu, ada Krishna Mustajab, ada Daryono, ada Amang Rahman, ada Gatot Kusumo, ada M. Ruslan, ya, sehingga dia memiliki sambungan-sambungan komunikasi dengan seniman-seniman dari luar, yang kemudian dari luar itu kemudian berkunjung di Surabaya, seperti Nasyar, ya, kemudian seperti Usman Effendi, ya, seperti lagi Rosli, ya, itu termasuk Afandi tentu. Itu sering datang, ya, bertamu, berdialog, berdiskusi, dan pameran juga di Surabaya, ya, akibat adanya kontak, ada hubungan dengan para seniman-seniman yang saat itu menjadi ikon di dalam perkembangan seni rupa di dekade 70-an, 80-an. Nah, sobat-sobat, inilah yang saya ingin jelaskan bahwa kehadiran Aksira ternyata selain dia hadir sebagai sebuah lembaga pendidikan, tetapi juga dia bisa menjadi suatu tempat pertemuan, ya, kepentingan dari berbagai seniman di luar kota yang hadir di Surabaya, ya, dan itu menjadi sebuah catatan sejarah yang menarik, ya, bahwa di Surabaya pernah ada sebuah peristiwa yang penting dalam rangka untuk memperkuat posisi Surabaya di dalam seni rupa modern. Dan ini yang akan kita pahami sebagai sebuah rentetan perjalanan setting historis dari Biennale Jatim. Saya kira itu, sahabat-sahabat semua, bertemu lagi dengan cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.